tersebut, yaitu program perumahan rakyat dan pagu sosial ekonomi nasional. Menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di desil 1 itu adalah miskin ekstrim, kemudian juga desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan, itu harus menjadi prioritas. Kita sadari dalam pengalaman kita berbangsa dan bernegara, masalah data ini menjadi PR yang terus kita perbaiki dengan gotong royong. Sehingga dengan arahan tadi kami bisa berpegang program-program untuk segera kami bisa jalankan dengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian data yang by name dan by address. Itu sangat penting. Kemudian tadi yang kedua, karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, dan itu juga ada APBN-nya, jelas itu adalah bagian dari keuangan negara ya Pak ya. Jadi itu juga sudah menjadi perhatian KPK, karena sesuai arahan Presiden Prabowo, rumah subsidi adalah salah satu program andalan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan juga bisa menggerakkan ekonomi. Karena target pertumbuhan ekonomi 8%, itu sektor perumahan banyak sekali beririsan. Contoh industri yang menyangkut soal semen, pasir, kayu, aluminium, ya, bahkan sampai kepada pekerjanya, kepada pengusaha UMKM di warung, ya, dan tenaga kerja dan sebagainya, itu banyak sekali yang berpengaruh. Jadi kita ingin menggerakkan ekonomi juga dari sektor perumahan supaya benar-benar pengangguran bisa dikurangi melalui sektor perumahan. Singkatnya, kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran. Dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat. Nah, untuk itulah 3 bulan terakhir ini BPS diberi tugas oleh Presiden untuk mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Alhamdulillah sekarang sudah terbit data tunggal sosial ekonomi nasional yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala BPS. Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional pada triwulan kedua. Pola penyaluran bansos ke depan ini tidak lagi durasinya 1 tahun, tapi mungkin nanti berdasarkan pemakaian data yang akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Maka itu bisa jadi di triwulan pertama mendapatkan bantuan, tapi jika pada triwulan kedua ada koreksi dari data tunggal sosial ekonomi nasional, mungkin juga nanti akhirnya tidak lagi mendapatkan bansos. Ini yang perlu dimaklumi dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat luas.